sama gue. Gue nggak tahu harus ngapain, Ge. Cerita sama gue. Itu kan yang biasanya kita lakuin bareng kalau gue lagi ada masalah atau kalau lo yang lagi ada masalah. Skripsi gue dirombak, Ge, dari awal. Dan gue cuma punya waktu seminggu. Kata Sir Justin, analisis gue jelek. Belum kelar masalah itu, orang tua gue berantem, Ge. Berantem. Mereka bertengkar hebat banget, Ge. Ini tuh sesuatu yang traumatis banget buat gue. Gue juga pernah ngalamin ini di masa gue kecil, Ge. Gue udah berusaha ngelerai, tapi gue gak didengerin. Gue selalu dianggap Laras, anak kecil yang gak tahu apa-apa, yang gak bisa apa-apa, Ge. Ras, lo gak boleh cerita sih sama gue. Ya, dari awal. Gue benci kalau lo bantu gue, Ge. Apaan sih, lo gak boleh ngomong kayak gitu deh. Gue bukan benci sama lo, tapi gue benci sama diri gue sendiri. Coba lo ngomong kayak gitu. Lu lihat kita berdua, Ge. Masa lu jauh lebih gede. Ngerantau sendiri, lu cari uang sendiri. Tapi lu selalu satu step di depan gue, Ge. Ras, lo liat gue. Lo itu jauh lebih kuat dari apa yang ada di kepala lo. Dari apa Laras yang lo pikirkan selama ini. Lo itu jauh lebih kuat. Coba, lo ingat, lo pikirin baik-baik. Siapa yang selalu ada di saat gue bener-bener di titik terendah hidup gue. Di saat gue banyak masalah. Siapa? Coba lo jawab, lo inget, lo pikirin siapa yang selalu ada di hidup gue selama gue ngerantau di sini. Gue, Ge. Lo gak boleh sesekali ngomong kayak gitu lagi. Lo gak boleh sesekali mikir kalau itu gak guna. Karena lo yang selalu ada. Lo yang selalu dengerin gue. Lo sahabat gue. Satu-satunya yang paling gue sayang di sini. Lo boleh mikir gitu lagi ya. Gue janji, gue bakal di sini ya. Gue bakal di sini
kita selesain bareng-bareng. Pelan-pelan. Sampai selesai ya. Gimana, Dok? Halo. Laras ya? Iya. Oke, silakan duduk Laras. Ah. Dengan siapa tadi kesini? Sendiri, Dok. Sendirian ya? Apa yang bisa dibantu Laras? Saya lihat kamu sepertinya baru habis menangis ya? Iya, Dok. Ada keluhan-keluhan yang mau kamu ceritakan? Saya lagi sedih aja, Dok. Iya, lagi sedih ya. Ada hal-hal yang memicu munculnya perasaan itu, Laras. Orang tua saya beberapa waktu lalu habis bertengkar hebat, Dok. Oke. Sampai ada kekerasan, Dok. Oh, oke. Kamu menyaksikan peristiwa itu gitu ya? Sudah berapa lama ini Laras merasakan mood ataupun perasaan yang sedih seperti ini? Saya bingung, Dok. Saya juga disuruh ulang skripsi saya. Itu pernah terjadi juga waktu saya kecil, Dok. Iya. Traumatis banget buat saya, Dok. Oke. Jadi kamu seperti terulang lagi peristiwa traumatis yang dulu ya Laras ya? Sudah berapa lama ini Laras merasakan mood ataupun perasaan yang sedih seperti ini? 1 minggu atau lebih. Jadi sudah lebih dari semingguan gitu ya, atau mungkin 2 minggu ada? Bisa jadi, Dok. Selain rasa sedih begini, ada juga sepertinya semangat kamu jadi hilang begitu? Iya, Dok. Pekerjaan yang sebelumnya kamu senang atau hobi untuk kerjakan, ini kok jadi kayak nggak males gitu ngerjainnya? Laras juga ada merasa badannya jadi lebih capek, gampang lelah gitu Laras? Iya, Dok. Kemudian apalagi keluhan yang lain yang kamu rasakan saat seperti ini? Saya bingung, Dok. Saya juga disuruh ulang skripsi saya. Oke. Dan cuman dikasih waktu 1 minggu, Dok. Saya bingung gimana saya bisa selesainya, Dok. Jadi ada masalah di skripsi juga ya, itu jadi tekanan juga gitu buat Laras ya. Dan ini cukup mempengaruhi mood kamu juga ya Laras ya. Baik, jadi saat ini ada mood yang menurun ke bawah begitu ya, merasa sedih. Tapi pernah nggak Laras di waktu-waktu yang lain kamu justru sebaliknya merasakan mood kamu seperti happy, gembira, dan berenergi begitu? Kalau Laras ingat-ingat lagi, pernah Laras merasakan hal yang demikian? Waktu ketemu Gigi bilang saya excited banget, Dok. Iya. Jadi pernah teman kamu GG ya bilang kayaknya kamu excited agak berlebihan gitu ya? Nah, kalau Laras sendiri memang merasa pada waktu itu ada mood yang agak high, senang yang memang berlebihan kah? Nggak terlalu sadar sih, Dok.
Atau kamu kayaknya punya banyak ide, ada banyak hal yang ingin kamu kerjakan dan lakukan dalam satu waktu. Pernah ada punya perasaan atau pikiran seperti itu, Laras? Enggak gitu inget sih dok kalau itu. Tapi kamu ngerasa ada mood yang agak lebih dari biasanya begitu ya? Ini sedih yang saya rasain nih sedih banget dok. Tapi saya juga pusing, nggak tahu, stres. Saya nggak tahu harus ngapain dok. Iya. Jadi di saat yang seperti ini tentu jadi agak bingung dan sulit untuk bisa berfungsi dengan baik ya Laras ya, karena ada mood yang memang agak menurun seperti itu ya. Dan tadi Laras juga cerita bahwa beberapa waktu yang lalu GG melihat Laras agak terlalu excited lebih dari biasanya gitu ya. Perasaan excited atau gembira berlebihan itu berapa lama waktu itu pernah Laras rasakan itu? Itu juga nggak cuma sehari dok. Jadi beberapa hari atau mungkin beberapa minggu gitu ya? Oh iya. Jadi kalau saya lihat memang ada mood yang swing ya Laras ya. Berayun, kadang senang yang berlebihan, dan sekarang ini kamu merasakan ada perasaan sedih yang berlebihan begitu ya? Iya. Laras tahu ini adalah suatu gangguan yang kita sebut namanya adalah gangguan bipolar, Laras. Jadi gangguan bipolar itu adalah merupakan suatu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan perubahan mood yang ekstrim. Kadang kita merasa senang yang berlebihan, kadang juga merasa sedih yang berlebihan. Nah, kalau pada gangguan bipolar ini, kita bisa mengenali dari episodenya, Laras. Jadi ada beberapa episode itu pada gangguan bipolar. Episode yang pertama kita sebut episode manik atau mania. Itu di mana seseorang itu merasa sangat berenergi, merasa sangat gembira, merasa punya energi yang berlebihan, jadi pengen melakukan apa saja. Dan juga disertai dengan tidur yang sangat kurang. Jadi malam itu nggak tidur-tidur. Kamu pernah juga mengalami seperti itu? Kayak gitu dok. Waktu itu pernah ya, sampai nggak tidur gitu, ada aja yang mau dikerjakan. Nah, pada episode manik atau mania ini biasanya disertai juga dengan munculnya ide-ide. Pengen ngerjain ini, pengen ngerjain itu. Disertai dengan perilaku beresiko. Biasanya nih ya, kalau orang dengan gangguan bipolar lagi episode mania atau manik, itu belanja barang yang berlebihan. Kemudian bagi-bagi barang ke orang lain gitu. Pernah Laras demikian juga? Kalau diingat-ingat lagi, ada pernah seperti itu? Sempat ada dok. Sempat ada ya. Nah, jadi itu yang kita sebut namanya episode manik atau mania. Nah, episode berikutnya pada gangguan bipolar ada yang namanya episode hipomanik. Kita merasa lebih berenergi tapi nggak seperti manik yang terlalu berlebihan tadi. Justru orang kalau lagi hipomanik, dia sangat produktif rasanya, tapi memang moodnya lebih dari biasanya. Nah, kemudian episode berikutnya yang seperti Laras rasakan ini nih, itu episode depresi namanya. Moodnya menurun, kehilangan semangat, sedih dan menangis, bahkan sampai ada yang punya pikiran ingin mengakhiri hidup. Nah, kamu ada merasakan hal yang seperti itu, Laras? Saya cuma ngerasa nggak guna aja dok. Jadi merasa diri tidak berguna begitu ya. Oke, jadi kalau dilihat dari gejala-gejala yang kamu alami, perubahan mood yang ekstrim seperti ini, inilah yang kita sebut namanya gangguan bipolar, Laras. Tapi kamu nggak usah khawatir ya, gangguan ini sangat kita kenalin. Dan cukup banyak kok anak-anak remaja atau dewasa muda yang juga mengalami gangguan mood yang seperti ini. Dan ini bisa ditangani dengan baik tentunya. Jadi bisa sembuh gitu dok. Jadi bisa sembuh gitu dok. Ya, gangguan bipolar itu bisa dipulihkan.
Nanti setelah ini saya akan memberikan ada obat ya yang perlu kamu minum. Obatnya ini golongannya namanya mood stabilizer. Jadi obat untuk menstabilkan mood. Tadi kan pada bipolar moodnya yang tidak stabil ya, naik turun. Dan ada tambahan obat lain untuk menstabilkan pikiran dan perasaannya. Nanti juga Laras sebaiknya konsultasi rutin ya. Kita akan melakukan yang namanya psikoterapi. Karena tadi saya melihat bahwa pikirannya Laras tuh banyak yang overthinking ya, berlebihan gitu ya, dan memikirkan hal-hal yang negatif. Nah tentunya itu juga perlu kita atasi. Nanti ada satu terapi yang akan sangat baik yang kita sebut CBT, Cognitive Behavior Therapy. Nah dengan terapi CBT ini, ya ini akan ngebantu Laras untuk merubah mindset pikiran yang irasional, yang terlalu berlebihan, yang overthinking, menjadi hal yang lebih positif dan yang juga lebih rasional tentunya. Dan itu pasti akan membuat Laras menjadi lebih enak, baik pikiran maupun perasaannya. Itu akan berapa lama ya dok berlangsung terapinya? Ya, jadi nanti setelah ini saya akan siapin resepnya ya Laras. 2 minggu nanti Laras kontrol untuk kita evaluasi. Nah, setelah itu, nanti kalau keadaan Laras sudah lebih baik, umumnya setelah beberapa bulan, dosisnya akan kita kurangin secara bertahap. Laras juga nanti akan dilatih berbagai teknik manajemen stres. Dan akan sangat baik juga kalau Laras bergabung nih dalam support group. Support group? Itu adalah kelompok swabantu untuk kesehatan jiwa. Nah, jadi biasanya setiap bulan, kita ada pertemuan dari support group tersebut. Ada edukasi tentang kesehatan jiwa yang diberikan. Kita bisa bertemu juga dengan pasien dan keluarga yang juga memiliki masalah atau gangguan kejiwaan. Jadi kita bisa saling sharing, ada testimoni. Jadi Laras pun tidak merasa sendirian merasakan gangguan yang seperti ini. Bahwa ada orang lain juga yang punya pengalaman yang mungkin mirip-mirip ya. Dan kita juga bisa belajar dari pengalaman hidup mereka. Kalau untuk obatnya, saya harus minum tiap hari atau lagi sedih aja gitu dok? Karena gangguan bipolar ini adalah merupakan gangguan medis, jadi memang ada gangguan keseimbangan neurotransmitter atau zat kimia di otaknya. Sehingga obat yang akan Laras minum ini adalah obat yang memulihkan, menyembuhkan dari gangguan bipolar ini. Jadi obat ini perlu diminum setiap hari ya Laras? Setiap hari ya dok. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Selain itu ada catatan lain nggak? Selama ini saya cuma berani curhat sama Gigi dok. Ya, mungkin pertemuan berikutnya Gigi boleh ikut serta ke sini ya. Karena Gigi berarti orang yang cukup dekat dengan kamu ya. Sehingga mungkin Gigi bisa menjadi pendukung kamu gitu ya, support system kamu. Dan itu akan sangat baik Laras untuk pemulihan dari kondisi mental kamu ini. Jadi Gigi tahu pengobatan saya tuh nggak apa-apa dok? Ya, tentunya itu adalah hal yang sifatnya rahasia medis. Kalau kamu mengizinkan Gigi mengetahui mengenai hal itu, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu rasa kamu ingin sendirian saja ke sini, juga boleh kok, gitu. Oke deh, kalau gitu. Baik, saya akan siapkan resep obatnya ya. Kemudian nanti Laras bisa ambil ini di apotik ya, sehingga nanti kondisinya Laras bisa membaik tentunya. Oke, semoga cepat sehat ya, Laras ya. Iya dok, terima kasih banyak Baik. ya dok. Hati-hati di jalan ya. Selamat malam dok. Malam. Ya. Gue rebahan yuk. Ayo. Gue mau ngasih tau lo sesuatu. Oh wait. Makanya lo bakal senang banget. Tuh, yuk.
gue bakal bebasin lo nih ya. Kita sekarang nonton drakor bareng. Terus nanti lo pilih, terserah lo mau judul apa, terserah. Tapi ada satu syarat. Syarat. Perut gue bunyi. Mau makan dulu nggak? Apa drakoran dulu? Terserah lo deh. Syaratnya senyum dulu. Iya, masa senyumnya gitu. Yang bener lah senyumnya. Mana senyumnya? Belum, besok kayak senyum tikus. Coba senyum yang bener. Ya udah ya, nonton. Lo mau yang mana? Oh yang mana? Ini aja nih. Ini cakep nih. Gak sabar. Ya kali, udah tinggal seminggu lagi malah pakai ganti dos.